yang belum pakai sama sekali. Dan jalannya nanti kan dikirim. Kan setelah itu Ini dirjennya, ini buat sini dokter FKUI. Sama Pak Menkes di China, dia kan mention mereka sangat open untuk kerjasama dan kolaborasi. Dan juga menerima inovasi baik kan, jadinya win-win gitu. Nggak efektif. Iya, bottleneck-nya di mana? Kalau Memang secara di supply yang saya kalau kita sendiri punya utilisasinya seperti apa? Nggak usah pakai skill. ada kolaborasinya Desainnya yang penting itu seperti apa. Jadi jangan datang kemudian baru ngobrol. dari Kemenkes bersurat ke KBRI, nanti dari KBRI kita teruskan. yang kontraktornya minta. Ya teman-teman, saya baru saja mengikuti inspeksi mendadak. Jadi ini beneran mendadak karena tadi saya ngelihat bahwa tuan rumah juga kumpul-kumpulnya itu belakangan ya. Jadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pak Budi Gunadi Sadikin. Kenapa kok ujuk-ujuk sidak? Apa yang mau ditunjukin dan mau dicek? Sebenarnya saya dengar dari Wakil Duta Besar China. Ada orang Darmais datang ke China untuk kerjasama. Wakil Duta Besar Indonesia untuk China, China. Dr. Iren ya. Nah, kebetulan kan dia seorang dokter juga lulusan UI. Itu ada dokter-dokter Darmais yang datang ke sana. Dan dokter-dokter itu memberikan masukan. Bu, ini masukan Darmais harusnya diginikan. Gedungnya baru, masih ada yang kosong. Biasa kan, kalau kita sebagai pejabat yang paling tinggi, kita sering dengar berita bagus. Ya. Berita-berita yang kurang bagus kan biasanya tidak disampaikan. Jadi begitu saya dengar, oh masih banyak gedung-gedung lantai yang belum termanfaatkan, nah saya pengen lihat sendiri tanpa mengasih tahu direksinya. Dan begitu saya datang, saya lihat memang ada satu lantai yang kosong. Tapi saya senangnya kenapa? Ini Karena 18 sebelumnya lantai ya, 18 lantai. 18 lantai, tadinya tuh 4 lantai yang kosong. Sekarang dengan direksi yang baru, dia udah cepat mengisi 3 lantai. Nah tinggal 1 lantai lagi yang masih kosong. Dan bersih sih, terawat. Cuma memang sayang, karena kalau dipakai ini kan bisa melayani masyarakat lebih banyak. Pasien yang antri di Darmais itu ratusan. Sehingga dengan demikian bisa terlayani, tinggal beli bednya, beli alat-alat kesehatannya, harusnya bisa segera dilayani. Apa quick win yang diharapkan dari Rumah Sakit Darmais mengingat sudah punya gedung baru? Saya tadi lihat bagus banget, siap kita ke beberapa lantai, kinclong. Desainnya juga oke, nggak kayak rumah sakit gitu ya. Apa yang diperintahkan, dipesankan? Darmais ini kan pusat kanker nasional. Jadi semua penyakit-penyakit terparah yang tidak bisa disembuhkan di seluruh Indonesia harus dikirim di sini. Ini tugas dia nomor 1 adalah bagaimana memberikan layanan kanker yang paling paripurna seluruh Indonesia. Nah, kita lihat Indonesia kan kalau kanker banyak orang ke luar negeri. Saya bilang, ya kita terbuka aja. Kita ajak dokter-dokter luar negeri terbaik masuk ke sini, praktek di sini, ngajarin dokter-dokter Indonesia yang ada di sini. Kenapa? Karena di sebelah, saya lagi bangun tuh gedung harapan kita. Harapan kita itu udah mempersiapkan dari sekarang. Begitu dia jadi, lebih tinggi dari Darmais itu 20 lantai, 21 lantai di sana. Itu dokter-dokter Jepang akan datang untuk membuka international wing di sana. Jadi dokter-dokter internasional yang terbaik dari Jepang
akan datang ke sini untuk bisa melayani masyarakat kita. Dan saya bilang, Jepang dengan harapan kita, ya, kita rencananya Rumah Sakit Fatmawati itu kerjasama dengan Korea Selatan, dan Mais kerjasamalah dengan Cina. Karena pasien-pasien kanker di Cina itu kan banyak sekali, sehingga dokter-dokter di sana juga ahli sekali. Dengan mendatangkan dari mereka itu bisa mengkomplement dokter-dokter kita yang ada di sini, sehingga memiliki kemampuan yang kelas dunia nanti. Ya, ya. Tadi Pak Menkes juga mengingatkan soal 3 hal ya. Pendidikan, penelitian, dan pengampuan. Nah, mungkin bisa dijelaskan singkat. Rumah sakit saya kasih target 3. 1, pelayanannya mesti bagus. Gimana kita ngujinya pelayanan bagus? Gampang. Orang Malaysia, Singapura datang ke sini, apakah sebaliknya? Kalau sampai orang Malaysia, Singapura udah datang ke sini, itu artinya pelayanannya bagus. Ya mulai dengan Timur dan Papua New Guinea dulu deh. Ya. Nomor 2, dia harus menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Gak mungkin kita bisa bagus kalau tidak ada penelitian dan pendidikan. Tadi Darmais udah bilang bahwa setiap tahun mereka sudah bisa menghasilkan 8 miliar rupiah dari pendidikan. Dari 1 triliun pendapatan mereka. Di luar negeri, itu rumah sakit kayak Mayo, Cleveland Clinic, itu 20%, 30% pendapatan mereka itu dari pendidikan dan penelitian. Ya, jadi saya minta coba diperbanyak lagi. Research grant, perusahaan-perusahaan yang mau mencoba obatnya, alat-alat, coba dia pakai dokter-dokter kita karena pasien kita banyak di sini. Yang ketiga adalah pengampuan. Jadi kalau rumah sakit Darmais bagus kemoterapinya atau radioterapinya, tapi di Sumba, di Nias, di Maluku Utara jelek, itu Darmais gagal. Karena dia adalah pusat kanker nasional, bukan hanya pinter buat diri sendiri, dia harus membuat pinter 514 RSUD di 514 kabupaten kota. Sehingga gapnya nggak besar. Kalau bisa Darmais itu masuknya tuh 5% yang paling parah deh. Harusnya 80-90% itu udah selesai di daerah-daerah, nggak usah dikirim ke sini. Karena kanker kan kemoterapi lama, 6 bulan, 7 bulan, mereka mesti tinggal di sini, kasihan. Harus ngajarin, tidak boleh pelit berbagi ilmu, malah dia nilainya akan bagus. Kalau semua rumah sakit di 514 kabupaten kota Sabang, Merauke, Tahuna sampai Rote gitu ya, Miangas sampai Rote, itu bisa melayani pasien beda-beda tipis kualitas layanannya dengan Darmais. Pesan dari Presiden Prabowo berkaitan dengan peningkatan kualitas dari rumah sakit ini gimana? Pak Presiden inginnya agar masyarakat kita tetap sehat seluruh Indonesia ya. Dia mulai dengan promotif preventif dengan CKG, yang rumah sakit dia merenovasi 66. Rumah sakit di daerah terpencil dulu. Nah sekarang udah jadi nih 26. Kita ini lagi diingetin sama Pak Seskap. Tanya lagi di daerah ini berapa jauh dari airport. Jadi mudah-mudahan Bapak Presiden sebentar lagi mau meresmikan rumah sakit kita yang ada di daerah-daerah yang even wartawan IDN nggak pernah datang. Tahuna lah, Nias Barat lah, Taliabu, daerah-daerah kayak gitulah, Buton Tengah terpencil. Nah saya sebenarnya ingin minta ke Bapak Presiden, ambisi beliau itu kan besar. Jadi nanti kalau udah 66 ini beres, beliau udah lihat hasilnya bagus, pilot projectnya, nanti kita mau kembangin ke 514 kabupaten kota ini punya rumah sakit yang gedungnya mirip-mirip ini. Ya. Karena Pak Presiden juga udah bagi alat-alatnya. Sekarang tuh alat-alat CT scan itu setiap minggu kita pasang. Alat-alat cath lab, mamografi buat cek cancer, itu semua kita pasang ke daerah-daerah secara bertahap. Jadi dari MBG, program MBG itu ada kontribusi dana atau funding dari kesehatan ya? Budget dari kesehatan? Enggak. Jadi apa peran dari Kementerian Kesehatan dalam mendukung MBG ini? Saya sebagai Menteri Kesehatan sangat senang kalau MBG berhasil. Karena Menteri Kesehatan ini akan berhasil kalau masyarakat kita makannya cukup sehingga gizinya nggak kurang. Kalau orang yang gizinya kurang, anaknya lahir bermasalah, ibunya sakitnya segala macam, kena infeksi segala macam. Kedua, saya akan sangat senang kalau semua rakyat kita itu dibantu oleh Menteri KLHK, lingkungannya bersih, udaranya bersih, nggak ada polusi. Itu sangat senang tuh. Saya akan sangat senang kalau misalnya sebagai Menteri Kesehatan, kalau dibantu sama Menpora, sama Kepala Daerah, orang-orang kita nggak males gerak, nggak mager. Mau lari, mau jalan-jalan, mau main volley, segala macam. Kenapa? Kalau orang-orang kita tuh makannya terjaga, gizinya cukup, udaranya, lingkungannya bagus, dan dia berolahraga dengan baik, itu masalah kesehatannya 50% berkurang. Jadi kerjaan saya itu akan berkurang kalau MBG berhasil, kalau menurunkan polusi itu berhasil, kalau misalnya olahraga masyarakat itu berhasil. Jadi nggak ada anggaran Kemenkes yang terdampak. Soalnya KPK bilang
ada pendanaan program makan bergizi gratis berasal antara lain dari sektor kesehatan, nggak ada yang terpengaruh. Yang anggaran saya, kenapa saya bilang saya tidak terpengaruh? Karena anggaran saya tiap tahun naik. Oh. Jadi kalau diambil dari saya nggak tahu. Mungkin ini ada klasifikasi dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bilang anggaran sektor kesehatan misalnya 40 triliun, 25 triliun di Kemenkes, 5 triliun di Bepom, 4 triliun mungkin dia taruh di MBG. Itu Oke. pendefinisian atau kategorisasi dari Kementerian Keuangan. Tapi anggaran saya tidak turun. Terakhir, rupiah hari ini sudah menyentuh 18.000. Dengan melemahnya rupiah ini dikhawatirkan itu berpengaruh terhadap potensi kenaikan harga obat yang impor. Gimana tuh Pak Menkes? Kita melihat memang ada masukan dari industri farmasi bahwa harga obat ini sudah mulai naik. Kita sudah melakukan perhitungan juga, ya berapa kira-kira kenaikannya. Tapi buat pengetahuan teman-teman, harga obat itu kan yang paling besar bukan bahan baku. Ya, bahan bakunya mungkin 5%, ada packagingnya berapa persen gitu, bisa bahan bakunya misal 5-10%, packagingnya misal 5%, ada distribution cost nih, ada margin, ada marketing cost. Nah kalau misalnya total yang terpengaruh impor, misalnya distribusi adalah solarnya sedikit, ya, packaging ini ada mungkin 50% ya, 50% lah kita ambil itu agresif sekali, feeling saya sih nggak sampai 50% dari total cost. Itu naik berapa? 5% ya, artinya 5% dari 50% kan cuma 2,5%. Nah itu yang sekarang kita hitung dengan benar, supaya kenaikan ini kita bisa hadapi dengan benar. Kalau misalnya dolar melemah berapa sih sekarang? 18 dari 15 kan? 10%, 20% ya. Jadi 20% dari 2,5%, itu kan kecil. Okay. Ya karena kita 50% yang naik, dari 50% ini mungkin kenaikannya, naiknya komponennya dari dolar itu 20%, kalau ini 100% dolar ya, komponennya 20%, 20% kali 5% ya kenaikannya kan kita 10%. Okay. Tapi ada komitmen untuk menjaga ya? Menjaga, harga obat harus kita terjangkau. jaga. Dan marginnya kita masih besar sekali kok. Marginnya obat kan kita jualnya 3 kali Malaysia, 4 kali Malaysia, jadi sebenarnya buffernya harusnya masih ada. Terima kasih Pak Menkes, sampai ketemu di sidak-sidak berikutnya.